Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu minal khalaiq wal bashar alladzi balagha risalatahu minal laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, amargi saged nindakaken salah setunggalipun dayapun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat kanthi berjamaah wonten ing Masjid Al Asy'ari Mangkuyudan Wetan, Kelurahan Polosari, Kecamatan Lawian, Kota Surakarta. Alhamdulillah malih wonten ing dalu menika senaosa situasi nggih mboten jawah tapi nggih adem. Kala wau sasampunipun salat maghrib kula langsung magito-gito dhateng Masjid Al Asy'ari langkung sae saderengipun Jawa kita berangkat mboten sah nunggu mangke-mangke nggih niku salah setunggalipun napa nggih manah kita menika wau napa nggih til kumantil dateng masjid senaosa dereng wekdalipun Isya tapi kita sampun mengawali nggih menawa rawuh wonten ing setunggalipun masjid kangge nindakaken ibadah Isya. Ingkang kados padatan kula menika badhe nerangaken ingkang pun wastani kala mben sampun kita cicil wontenipun Indonesia menika kita walaupun sebagai mayoritas muslim tapi nggih dereng saged melepaskan diri murni hukum ingkang dipun terapaken wonten ing negeri kita menika wau hukum Islam. Wonten istilahipun landasan KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHPer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lah sedaya menika nggih dipun terapaken wonten ing negeri kita. Wonten malih KHI, Kompilasi Hukum Islam. Niki kita menika nggih remen mboten remen nggih kedah dipun taati. Sami kados batas tanah menika wonten patok wonten to patok ingkang dipun damel saking BPPN niku napa tulisane IK huruf I kalih K napa IK niku bahasa Inggris napa niku jenenge indecent no nah sedaya menika wau kan nggih kedah kita taati senaosa kita nggih mboten paham sedaya menika wau amargi menurut peraturan menika wau faham boten faham yen sampun kita menika mengakui sebagai rakyat penduduk Indonesia nggih kedah taat hukum ingkang berlaku wonten ing Indonesia. Kula rumiyin menika nggih wonten dusun kita kula pados suket
kangge makanan ternak, betul sepeda pancal, melewati napa menika wau alas karet. Nggih kula ngerti huruf lah. Oh jenenge wong sekolah lah walaupun SD enten KUHP nomor pinten ngoten niku. Lah kan nggih mboten ngerti apa karepe. Ternyata bar gedhe ya saka ning hukum. Oh, biyen aku nonton KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal sekian-sekian menika wau supados ngertos pasal niku berbunyi bagi orang yang mencuri, nah, itu akan kena hukuman sekian. Nek diurutke ngoten niku. Lah sampe mawon kan tenggene dalan niku enten tanda to merah terus napa tengahnya putih ngoten niku. Napa putih tengahnya putih. Nah, itu kan walaupun kita tidak tahu, wah kuwi dilarang melewati jalur niku kan ngoten to. Urayane kan ngoten. Enten mulai tenggene mriki niki enten gambare sepeda. Iki apa karepe? Ana gambare mobil, karepe napa? Walaupun kita tidak tahu artinya, apabila kita melanggar tetap kena hukuman. Padahal nggak ngerti apa to karepe kuwi. Nah, niki wonten KHI niku kompilasi hukum Islam kita menika sampun wonten peraturan ingkang berhubungan dengan umat Islam, termasuk hibah, termasuk hibah warisan, hibah wasiat, waris. Nah, sedaya menika wau sampun terserap atau tercover wonten ing KHI menika wau. Napa to konsekuensi pun yen kita menika sebagai seorang Islam nggih kedah mengikuti aturan menika. Sejatosipun yen kita menika wau sami-sami tiyang Islam dan taat kepada Islam menika nggih mboten kedah napa nggih tercatat wonten ing peraturan BPPN karena sudah menyadari bahwa kita ini sebagai umat Islam taat dengan agama Islam. Tapi ketaatan kita ini menjadi seorang muslim mungkin kita sendiri yang bisa taat. Tapi dalam kurun waktu yang cukup lama, 1 tahun, 10 tahun, mungkin 100 tahun yang akan datang, kita sudah tidak tahu apakah anak cucu kita ini masih tetap taat kepada hukum Islam. Menika nggih belum tentu. Kula ambil contoh. Wonten salah setunggalipun mboten kula sebutke. Salah setunggalipun tempat itu ada satu peta ini tanah sudah diwakafkan. Menurut hukum Islam karena sudah yang mempunyai tanah sudah merelakan dan sudah ada saksinya, kemudian sudah sama-sama ke KUA lapor, menurut hukum Islam sudah selesai. Tapi kalau tidak dilengkapi hukum hitam di atas putih dan dilanjutkan ke BPPN, itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan masa depan. Akhirnya apa? Tanah itu ya dibeli orang, tidak jauh dari sini. Hal yang semacam ini kita ini sebetulnya kasihan orang yang sudah meninggal, gitu. Orang yang sudah meninggal punya sebagian tanahnya diwakafkan sudah baik deh itu. Tapi karena dari orang yang diserai tidak atau kurang tahu karena pendidikannya, karena ketidaktahuan, tidak mau tanya kepada orang lain, akhirnya keturunannya yang punya tanah akhirnya ya nggak tahu. Oh, saya ini hanya cucunya, begitu nggak pati kenal sama mbahnya dulu, mau hanya katanya, sertifikatnya masih punyanya mbah, secara otomatis turun ke anak cucunya. Nah ini hal yang semacam ini termasuk di tempat saya sendiri.
Ya dulu itu mbah saya sudah mengikhlaskan 50 meter yang di tempat ini karena pinggir tanah jalan untuk diwakafkan tempat langgar atau musola. Langgar lah, belum sampai ke masjid karena masjidnya sudah ada. Lah karena termasuk saya sendiri tidak tahu, tidak menindaklanjuti, dan tanah itu ternyata posisinya bukan bagian saya. Saya kan punya bagian sendiri, tidak termasuk ada tanah wakafnya. Lah di Mbak Yunya ibu saya itu nggak termasuk. Akhirnya Mbak Yunya yang mendapatkan warisan dan itu ada tanah wakafnya. Nah, akhirnya karena dijual ya sudah ya jadi uang. Akhirnya dalam cerita itu kok nggak manfaat sama sekali uang yang dimiliki itu. Yang dimiliki hasil jualan tanah dan di situ ada wakafnya. Apa tidak manfaatnya? Dilalah anaknya masih belum keluarga meninggal semua, ya nggak tertolong, kemudian dijual untuk berangkat haji orang 5. Kan banyak toh itu nilainya orang 5. Itu yang punya hasad menjual untuk pergi haji juga nggak sampai berangkat haji. Ahli warisnya nggak ada yang berangkat haji, hanya satu anaknya yang perempuan. Itu karena punya suami, lah suaminya punya orang lain kan, ya didaftarkan sekalian. Akhirnya tahun kemarin sampai berangkat haji. Nah ini kesimpulannya, saya itu angan-angan apakah tanah yang ada hubungannya dengan wakaf dan itu sampai dijual tidak sesuai dengan rencana almarhum, apa kurang manfaat? Nah, saya mengambil kesimpulan kok seperti itu. Pramila yang kita menikau dipasrai yang berhubungan dengan tanah wakaf itu harus ekstra hati-hati. Yen boten ngertos kelanjutane pripun niku kudu takon karo wong sing memahami. Takone ning ndi? Ya ke KUA. Itulah sebagai solusi jalan keluar yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, tempat-tempat ibadah di sekitar kita ini tidak sedikit yang masih napa nggih dereng kuat napa akta wakafipun. Contohipun Baitur Rahman. Baitur Rahman itu masih ruwet, itu belum bisa menunjukkan wakaf walaupun itu sudah ada bangunannya seperti itu. Terus malih Mutakin yang sudah gede seperti itu, itu masih ya simpang siur. Hal yang semacam ini adalah keprihatinan dari kita. Ya semua itu adalah ya keluarga kita, saudara kita yang memang waktu itu kurang, apa memang ada unsur kesengajaan dan sebagainya, itu ya akhirnya seperti itulah. Termasuk kalau saya itu ya mungkin karena saya sudah masih hidup ya, saya menjadi ketua nadir dan akta wakafnya itu saya pegang asli di wilayah Sukoharjo sini, Sanggrahan. Nah itu saya kadang-kadang ya mikirnya gini, kalau saya sudah meninggal, akta wakaf itu sendiri kan masih pribadi saya tidak ada, sudah nggak ada fungsinya sama sekali. Saya itu di situ loh, untuk pengelolaan tanah wakaf itu harus diganti orang, nggak bisa kalau saya sudah meninggal dan umurnya anak nadir itu hanya sebatas orang itu masih hidup. Nah, makanya kalau wakafnya itu diwakafkan ke lembaga ya, atau yayasan itu sudah kuat. Kalau orangnya nadirnya meninggal, nggak ada perubahan sama sekali.
Ya perubahan hanya sifatnya tidak sampai dilaporkan ke pusat, akhirnya turun, enggak perlu itu. Nah, yang semacam ini yang menjadi keprihatinan kita. Nah, berhubungan dengan hibah, hibah itu adalah suatu pemberian di mana orang yang menghibahkan dan orang yang menerima hibah, pemberi dan penerima sama-sama masih hidup. Hibah itu. Nah, sekarang bedanya kalau hibah wasiat, ketika mau menghibahkan, wasiatkan orang yang masih hidup, tapi nanti berlaku apabila yang memberi itu sudah meninggal, baru berlaku. Kalau belum meninggal, ya masuk hibah, bukan wasiat. Nah, apa bedanya? Kalau wasiat itu adalah hanya tanah wakaf, hak miliknya diberikan orang lain, tapi khusus di jalur waris. Tapi namanya hibah itu bebas. Siapa saja penjenengan kenal dengan orang yang baik, tanahnya pirang-pirang, yang memberi ya boleh, yang menerima ya mau-mau aja kok dipeki. Tapi walaupun toh hibah itu boleh 1%, tapi ya kadang-kadang kita sendiri pernah zaman Rasulullah akan diberikan semuanya hartanya kepada Rasulullah sebagai pemberian, tapi Rasulullah justru malah menolak, jangan semuanya karena kamu masih punya keluarga. Nah, yang semacam ini ternyata hukum Islam itu ada toleransinya. Kemudian civil efeknya lagi, apa hukumnya? Semua itu hukumnya kalau namanya waris dibagikan hukumnya kan wajib. Tapi kalau namanya hibah itu hukumnya sunnah. Hibah wasiat juga sunnah. Kemudian kapan kita ini sebagai seorang muslim untuk taat kepada semua peraturan yang semacam ini, ya harus tahu aturannya dan berapa yang harus kita berikan dan syaratnya bagaimana. Satu, yang orang itu mau memberikan itu sudah harus dewasa, yang akan diberi itu sama-sama agamanya. Lah pripun nek putrane salah satu di antara agamanya non muslim, ya itu tidak langsung tidak akan menerima. Ada peristiwa di daerah Lombok sana, di Bali, orang non muslim sebagai anaknya kok tidak diberi, akhirnya menuntut sampai ke pengadilan agama tingkat tinggi. Enggak terima, kan ditolak, enggak terima ditolak oleh pengadilan, langsung ke kasasi. Ternyata di Jakarta itu kasasi itu pertimbangannya bukan semata-mata agama. Karena apa? Ya belah anak-anak ini, masalah agama saja kok sampai enggak mau menerima akad warisan. Nah, akhirnya diberi. Ini pertama ada sejarah seperti itu. Nah, sekarang di sekitar kita ini sudah dibagi bagi yang muslim, semua yang berurusan dengan masalah hukum Islam, baik wasiat, hibah, adona, orang yang aktenya hilang dan sebagainya, itu anaknya siapa, itu sekarang sudah di pengadilan agama, tidak di pengadilan negeri. Ini untuk membagi tugas-tugas daripada pekerja atau yang bekerja di lingkungan pengadilan. Nah, menawi namung menika rumiyin kula kemutan niki nggih pengurus masjid nggih kula ndilalah asmane niku Pak Sabar. Nek ngaos teng mriki niku teng Jawi nek dinten Senin enjing amargi piyambakipun nggih masuk tulang punggung keluarga, sering ngangge ageman apa jaket Gojek.
jaket gocek niku sok temen. Mesti nek Senin enjing. Nah niku kala wau seda dilalah yo dijenenge Pak Sabar di ICU niku terhitung pinten 15 hari. Ya Allah, astagfirullah. Padahal anaknya dua, anaknya yang laki itu sudah dewasa, belum keluarga, kerja jadi satpam di Batik Keris, juga sudah meninggal. Jenenge satpam kan wonge gede gagah. Ya memang gagah gede ukur. Pak Sabar juga gagah dan sebagainya. Ya ternyata Pak Sabar diberikan umur 57, kalau anaknya ya kurang lebih 30-an. 5 itu. Nah, mudah-mudahan semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima wirah umur yang diberikan sekian ini termasuk pengurus masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang setimbal. Saya ulangul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa'fu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahu qubratan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu qubratan min kufrin niran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Moga kita tutup kali wawasan kafarul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.